programnya itu tepat sasaran. Jangan sampai orang yang membutuhkan tidak dapat, orang yang tidak membutuhkan malah dapat. Ini ada ayam-ayam berterbangan. Agak seru ya. Iya, membuat konsentrasi agak berkurang sedikit. Tetapi ya begitu di kampung, Mbak. Di kampung tuh seperti itu, di desa-desa seperti itu, kita nikmati saja. Perempuan Indonesia, kembali lagi di program Perempuan Parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Kali ini adalah episode yang spesial karena kita akan mengikuti salah satu anggota dewan langsung ke daerah pemilihannya. Tentu kalian semua penasaran kan? Ikuti terus program Perempuan Parlemen. Halo Perempuan Indonesia, saat ini saya sudah berada di Lombok Tengah, lebih tepatnya di daerah Praia Barat. Dan di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan dari anggota dewan yang akan kita ikuti kegiatannya. Dia adalah salah satu perempuan inspiratif yang saat ini menduduki kursi wakil pimpinan DPR RI, yaitu Ibu Sari Yuliati. Nah, saat ini sedang dilakukan peresmian BSPS dan masih banyak kegiatan lainnya yang akan kita ikuti. Jadi kalau penasaran, ikuti terus ya programnya. Perjalanan politik Sari Yuliati bukanlah kisah yang instan. Semua berawal dari satu langkah sederhana, sebuah kepercayaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat II yang mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di awal perjalanannya, ia langsung dihadapkan pada tantangan besar, bergabung di Komisi 3 DPR RI. Sari Yuliati harus bergelut dengan isu-isu krusial seputar hukum, hak asasi manusia, hingga keamanan. Sebuah ruang kerja yang menuntut ketegasan, keberanian, dan juga integritas. Namun, bagi Sari Yuliati, ini bukan sekedar jabatan. Ini adalah ruang pengabdian. Hari demi hari ia jalani dengan komitmen mendengar, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga marwah keadilan. Seiring waktu berjalan, kerja kerasnya tak luput dari perhatian. Kepercayaan yang lebih besar datang ketika ia didapuk menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Di posisi ini, perannya semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas saja, tetapi juga sebagai pengarah dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Langkahnya terus melaju dengan pengalaman, dedikasi, dan rekam jejak yang konsisten. Sari Yuliati kemudian dipercaya mengemban amanah yang lebih tinggi lagi sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sari Yuliati resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI pada Selasa 27 Januari 2026. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sebuah posisi penting di tingkat nasional yang menempatkannya sebagai salah satu perempuan yang turut menentukan arah kebijakan negara. Dari daerah pemilihan di Nusa Tenggara Barat hingga ke panggung besar Parlemen Indonesia, perjalanan ini adalah tentang proses, tentang ketekunan yang tak terlihat, tentang kerja yang terus berjalan, bahkan saat sorotan tak selalu datang. Dan di setiap langkahnya, Sari Yuliati membuktikan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk terus hadir, bekerja, dan memberi arti bagi masyarakat.
Ibu, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ibu, tadi aku sudah intip beberapa kegiatan Ibu, sempat ngikutin, cuma kan Ibu tadi lagi padat kegiatannya. Sebelumnya aku pengen nanya dulu, energinya datang dari mana Bu Sari? Energi datang dari mana ya? Datang dari hati yang ikhlas, kepedulian terhadap masyarakat, dan tentunya berasa itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Oke, Ibu, ini kan kita sedang berada di program Perempuan Parlemen. Tentunya kita akan mengikuti kegiatan Ibu sebagai salah satu wakil inspiratif perempuan Indonesia yang sekarang juga udah ada di posisi sebagai wakil pimpinan DPR RI ya Bu ya. Iya. Nah Bu, tadi aku juga melihat kegiatan Ibu itu terkait dengan beberapa peresmian BSPS nih Bu ya. BSPS itu kan adalah kita berusaha membuat layak rumah yang tidak layak huni atau kita kenal dengan RTLH. Nah, setiap BSPS itu anggarannya sekitar 20 juta, 17,5 juta itu untuk bahan bangunan atau material, dan 2,5 jutanya adalah untuk upah pekerja yang duitnya tidak diberikan ke masyarakat, tetapi masyarakat bisa menentukan rumahnya itu mana yang harus diperbaiki, misalnya toiletnya yang bocor-bocor ataupun lantainya. Aku juga sempat dengar itu di beberapa pidato Ibu ya, bahwa ini juga berhubungan dengan kesehatan dari masyarakat sendiri. Ya. Tapi seberapa berpengaruh Bu dengan perubahan rumah sampai ke kesehatan? Apa yang menjadi alasan? Ya, jadi rumah layak huni sehingga bisa memenuhi standar kesehatan. Dengan kesehatan yang prima, asumsi kita dengan kesehatan prima diharapkan masyarakat bisa bekerja secara prima juga sehingga bisa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga bisa memajukan perekonomian keluarga dan tentu perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa Indonesia pada umumnya. Ibu, selama programnya ini Ibu bawa nih ke daerah pemilihan Ibu khususnya ya, Ibu pernah menemukan kendala-kendala nggak yang dirasakan mungkin dari komunikasi eksekutif ke legislatifnya sendiri atau bahkan dari masyarakatnya sendiri? Kendalanya sih begini ya, pertama tentu tentang data. Tetapi alhamdulillah saya kemarin juga ketemu juga dengan Kepala BPS bahwa data-data tersebut juga sekarang semakin lengkap, semakin baik sehingga ini kan semuanya kan pakai dana APBN ya, dana pemerintah, dana masyarakat, di mana itu adalah hasil pajak masyarakat. Kita harapkan programnya itu tepat sasaran, jangan sampai orang yang membutuhkan tidak dapat, orang yang tidak membutuhkan malah dapat. Ini ada ayam-ayam berterbangan. Agak seru ya. Membuat konsentrasi agak berkurang sedikit. Tetapi ya begitu di kampung Mbak. Di kampung tuh seperti itu, di desa-desa seperti itu, kita nikmati saja. Memang Ibu senang nih ya turun langsung ke masyarakat. Ya alhamdulillah saya menjiwai. Dan selain tanggung jawab saya memang menjiwai. Dan kebetulan memang kami kenal gitu loh. Kami kenal, jadi ya mau nggak mau memang harus dikerjakan. Ya, kita kan masih akan ikutin kegiatan Ibu nih selama beberapa waktu ke depan. Nah, terus yang Anggun pengen tahu dulu nih dari terkait dengan program BSPS yang lagi sedang Ibu jalani, sedang Ibu pantau kembali, apakah sudah memenuhi harapan Ibu nih sampai dengan saat ini? Ya, tadi belum terjawab 100% ya. Jadi kendalanya itu antara lain selain data, yang kedua adalah tadi saya bicara dengan Kepala Balai, memang banyak ternyata kebutuhan untuk memenuhi rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, ternyata anggaran itu melebihi daripada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi satu hal saya bilang sama Kepala Balai, kita syukuri dulu apa yang sudah ada dan kita maksimalkan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemerataannya dulu kita maksimalkan. Tapi sampai titik ini udah nyampe harapan yang Ibu mau? Ya Atau alhamdulillah. masih jauh nih? Enggak juga sih, Enggak juga. alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita semua bekerja sama dari legislatif, eksekutif, semua kita bekerja sama dan saya juga butuh dukungan dari yudikatif. Jangan sampai dananya ada, programnya bagus, pelaksanaannya ada, tapi jangan sampai dananya itu bocor di jalan. Maka saya butuh juga teman-teman APH untuk penegakan hukumnya. Baik teman-teman perempuan Indonesia, kita akan masih tetap ikuti kegiatan dari Ibu Sari dan apa saja keseruan yang akan disajikan. Tetap saksikan Perempuan Parlemen.
pemirsa Perempuan Parlemen, Anggun masih mengikuti kegiatan dari Ibu Sari dan kali ini kegiatannya akan jauh lebih banyak dari hari sebelumnya. Lokasinya yaitu di Padamara, Lombok Timur. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa keseruannya, ikuti terus. Halo pemirsa Perempuan Parlemen, kembali lagi masih bersama Anggun dan juga dengan Ibu Sari. Nah, ini yang Ibu Sari ini yang seperti kita ketahui dia adalah Wakil Ketua dari Pimpinan DPR RI. Nah, Bu, tadi kan Anggun juga sudah dengan tim mengikuti kegiatan Ibu yang hari ini. Bahkan Anggun melihat sepertinya nih dari yang kemarin dan hari ini justru banyak kan hari ini. Ya. Tetap Anggun sih kalau jadi ibu ya Bu ya kayak nggak akan kuat Bu, capek banget gitu loh, bener dari pagi sampai sekarang dan nanti akan lanjut kembali kan Bu ya? Ya. Betul. Nah Bu, terus tadi kan hari kemarin kita itu melihat beberapa tinjauan rumah yang DSPS. Yes. Ternyata hari ini juga ada BPBL. BPBL. Ya, bantuan pemasangan baru listrik. Ya, gitu kan. Aduh, singkatannya udah mulai lupa. Tapi memang karena terlalu banyak program yang Ibu ada yang Anggun lihat ya, karena tadi juga bukan cuma itu, masih ada lain-lain sebagainya. Nah, Bu, tapi kalau Ibu melihat nih Bu di daerah pemilihan Ibu sendiri, apakah kebutuhan dari semua bantuan yang udah Ibu upayakan bisa hadir di daerah pemilihan Ibu ini itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat butuhkan atau belum Bu, atau masih ada lagi? Jadi kalau jenis programnya itu sesuai banget dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Tetapi ya soal jumlah ya bertahap lah ya. Karena dari program yang kita terima atau masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terima itu jauh masih dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi ya kita bersabar, bersyukur, toh nanti akan sampai kan seperti program BSPS itu kan Pak Menteri bilang dia targetnya 3 juta rumah dan tahun ini 400.000. Jadi ya insya Allah bertahap lah gitu. Nah, terus upaya yang Ibu sedang sekarang gojok kembali nih Bu di DPR sendiri. Ibu kan ini kan berarti tidak hanya bicara soal dapil Ibu aja dong, bicara soal nasional. Seluruh Indonesia. Bagaimana ini Ibu mengaturnya agar ini bisa sesuai dengan marwah Ibu sekarang nih sebagai seorang wakil ketua? Ya, jadi kan kita juga sebagai anggota DPR kita sesuai dengan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Kemarin salah satu contoh dengan Menteri PKP kita berdiskusi dan alhamdulillah Pak Menteri sendiri juga bicara bahwa secara budgetnya dia, anggarannya dia itu naik 100% dari tahun lalu. Jadi tahun lalu 5 triliun, sekarang itu dia dapat 10 triliun. Nah tentu ini bagus sekali, jadi programnya bagus, duitnya ada, tinggal kita pengawasannya. Nah di situ saya maksimalkan fungsi pengawasan. Masalah yang timbul apa Bu biasanya waktu Ibu sedang turun? Ya kayak contoh ya program BSPS. Itu program BSPS itu kan 20 juta total nilainya. 17,5 itu untuk material, 2,5 juta untuk upah kerja. Tetapi kadang persoalannya adalah perumahannya itu biaya rehabilitasinya itu melebihi dari budget itu. Cuman ya mungkin akhirnya warga kalau punya duit sendiri mereka melakukan swadaya. Kalaupun tidak ya mereka cukupkan untuk apa yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi first thing first gitu. Kayak gitu aja sih, tapi so far overall oke lah. Ya kita harus bersyukur lah. Ini Pak Presiden dengan program Astacitanya sudah sangat maksimal dan tentu semuanya akan bertahap dan berproses gitu. Harapannya Ibu ke depan ini terkait dengan program-program yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo sendiri untuk masyarakat apa Bu? Ya harapan saya ke depan program yang memang sudah baik
untuk masyarakat untuk diteruskan. Kan tentu kan Pak Presiden punya evaluasi tersendiri ya akan program-programnya. Nah, program yang memang sudah baik dan terasa manfaatnya dan dalam mengimplementasikannya juga banyak yang delivered karena memang semua ininya mendukung, semua situasi kondisinya mendukung, ya saya harapkan bisa diteruskan dan ditingkatkan. Tetapi mungkin bagi program yang masih belum ini ya masih belum baik, ya harus ditingkatkan pelayanannya, teknisnya itu harus ditingkatkan. Ibu, sebelum Anggun lebih dalam, kan kita pengen ngintip nih tentang personal kehidupan Ibu nih ya. Ya. Bagaimana sebagai seorang politisi perempuan, sebagai sumber inspirasi juga. Ibu awal karir politiknya itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita mau lihat yang mau lewat di berikut ini. Pemirsa Perempuan Parlemen kembali lagi masih bersama Anggun dan Ibu Sari. Ibu, tadi Anggun sempat tanya, nggak tanya sih, Anggun kepo. Bahkan mungkin nih perempuan di seluruh Indonesia juga penasaran. Bagaimana Ibu mengawali karir politiknya nih bisa terjun menjadi seorang legislatif? Oke, mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Ya, gimana ya? Tunggu saya ingat-ingat dulu. Jadi pertama itu saya kan memang sedikit aktif loh, bukan aktif full ya di himpunan mahasiswa teknik sipil Trisakti. Lalu di universitas, di tingkat universitas itu kan juga ada kongres mahasiswa namanya. Saya juga lebih lumayan aktif lagi di situ. Dan tetapi ya mungkin untuk teman-teman saya yang saat itu aktif bersama, saya tuh juga tidak terlihat aktif sekali gitu, menjiwai sekali juga tidak. Tetapi ya saya kan juga punya tingkat curiosity yang tinggi juga kan, atau kepo ya, tingkat kepo yang tinggi juga. Makanya saya ingin tahu seperti apa sih organisasi mahasiswa itu gitu kan. Nah lama-lama seperti kayak ketagihan gitu, ketagihan. Akhirnya ketika saya kuliah di S2, saya sudah kerja juga, saya ikut AMPI Mbak. AMPI itu Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Itu Ormas Underbau Partai Golkar. Nah, saya aktif di situ dari jabatan yang paling rendah. Jadi di AMPI itu strukturnya, di DPP AMPI itu kan strukturnya dari mulai ketua umum sampai yang paling rendah departemen. Dan saya, I'm not even di departemen, saya di bawahnya Pokja Luar Negeri, Pokja namanya, Pokja Luar Negeri. Nah, saya mulai dari situ. Lalu lambat laun saya masuk di Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG. Di AMPG saya aktif dan akhirnya masuklah ke DPP Partai Golkar di tahun 2009 atau 2010 gitu. Nah, mungkin Mbak Anggun tadi nanya ya, apa sih yang membuat saya kepingin masuk di partai politik? Jadi dulu waktu papa saya almarhum masih hidup, kan beliau itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Jadi saya sering dibawa papa untuk melakukan kegiatan sosialnya beliau. Tetapi papa bilang, jadi berjiwa sosial tuh ternyata juga addicted loh. Boleh ditanya deh, banyak kan di film-film juga banyak tuh terlihat kalau kita sekali misalnya kita ke Palestina membantu orang-orang Palestina itu addicted loh Mbak. Nah begitu juga saya contohkan di jiwa papa saya. Dia tuh jiwa sosialnya tinggi, saya sering ikut kegiatan sosial bersama beliau. Lalu lama-lama kita kan pengen lebih, mau ngasih tuh pengen lebih. Cuman kan kemampuan secara pribadi terbatas. Makanya papa saya bilang kalau mau membantu lebih banyak orang itu ya harus di tataran policy. Tataran policy itu adanya di mana? Ya di politik. Ya tentunya saya bisa sampai pada posisi ini. Tentunya itu adalah dukungan dari keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung kan tidak mungkin jadi seperti ini. Ya tantangan sih tentu ada. Tetapi kan intinya kan komunikasi.
Ketika kita bisa mengkomunikasikan dan kita bisa mengatur waktu, insya Allah semua hambatan, tantangan itu bisa kita lewatin. Kan kita dalam hidup ini first thing first. Mana yang pertama kita dahulukan. Ya at the moment mungkin urusan politik kita harus dulukan, ya kita dulukan. Tapi ada saatnya ternyata ada kepentingan keluarga yang harus kita dahulukan, yaitu kita dahulukan. Jadi ya bagaimana kita bisa mengatur, tentunya tidak lepas dari pengertian dari keluarga itu sendiri. Oke, ini Ibu kan sebagai Dukungan pengertian dari keluarga. berapa sih putra-putrinya? 2. 2. Iya. Putra putri? Putri-putri. Putri-putri. Iya. Aduh, ini Sri Kandi, bukan serigala. pasti ada pesan-pesan kan yang sering Ibu sampaikan nih untuk para putri-putri Ibu yang cantik ini. Iya. Dan boleh nggak sih dibagi juga ke perempuan yang ada di Indonesia pesan-pesannya agar mereka kuat dan juga siap menghadapi tantangan dunia? Ya pertama tentu kompetensi ya. Pertama kompetensi harus dimaksimalkan. Ya kompetensi baru mulai dari mana sih? Ya sekolah. Ya sekolah itu kan juga pembelajar, nggak sekedar bicara akademis, tapi juga ada pembelajaran hidup di sana. Di sana ada tanggung jawab, ada komitmen, kompetensi, jaringan, dan tentu keyakinan dan kepercayaan dari lingkungannya. Gimana dapat kepercayaan itu? Ya tentunya dengan kejujuran. Harus diawali dengan kejujuran. Bu, Anggun sempat ngobrol sama tim Ibu. Ibu tuh sebenarnya aktif in English kan? Ya sekali-sekali. Sekali-sekali. Boleh nggak kasih satu kata atau 2 kata mutiara untuk perempuan di Indonesia dalam bahasa Inggris biar mereka makin kuat lagi dalam menjalani kehidupan? Kalau istilah yang dikenal untuk perempuan yang mungkin juga semuanya pernah dengar dan familiar dengan kata-kata ini adalah woman support woman. Woman support woman. Ya, jadi jangan membiarkan itu sekedar menjadi tagline, tapi benar-benar harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berpolitik. Nah, Ibu, jangan lupa ini kita ada jargon juga nih tentang program perempuan parlemen. Jadi pas Anggun bilang perempuan parlemen, Ibu kita sama-sama jawab maju terus perempuan Indonesia. Mulai ya. Perempuan parlemen, maju terus perempuan Indonesia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Seru Anggun. banget.